Lagi ngapain Kak? Luki, biasa sih lagi lukas-lukas aja nih. Oh, terus ini apa? Oh itu, Nah, ini tuh sebenarnya jamu konvensional Suzuki, namanya Jawara. Jawa. Boleh tumpah nggak? Boleh, Boleh. buka aja. Tumpah ya. Jadi ini tuh gini, itu game permainan dari gitu. Ah, Nah, jadi tuh intinya kita bakal mainin game itu cari banyak skor Suzuki dari hadiah yang kita lempar. Itu sih. terus ini apa tadi? Ini komponen-komponennya. Itu komponen-komponen permainannya. Kalau yang ada di sini tuh ini petunjuk permainannya gitu nggak? Ya di sini juga ada komponen-komponennya sebenarnya. Coba kita buka aja ya. Nah iya Ki, di sini tuh ada komponen-komponennya sama halnya yang udah ada di papan petunjuknya ini. Terus nah di dalam sini tuh ada yang pertama kita bakal dapat spidol, jumlahnya ada 6. Kenapa kok spidol jumlahnya 6? Karena permainan ini tuh bisa dimainkan dari 2 sampai 6 orang. Nah, papan skornya juga ada 6 nih. Nah, tujuannya dikasih spidol ini untuk mencoret-coret papan skornya ini. Nah, kita nanti jadinya mainnya pakai sistem coret gitu Ki. Terus habis itu ada kartu kuning. Nah, kartu kuning ini salah satu komponen pendukung dari permainan dadu ini nih. Terus yang nggak kalah pentingnya di sini juga ada dadu-dadunya. Dadu-dadunya ini cukup banyak, jumlahnya ada 6 dan setiap dadunya itu punya makna tersendiri nih. Nah, jadi yang pertama ini ada 2 dadu utama. 2 dadu utama. Nah, kemudian yang warna-warni lucu-lucu ini namanya dadu warna. Dan yang terakhir Ki, ini ada dadu simbol. Dan di sini ada simbol-simbol kali 2, kali 0, plus 2, plus 1, min 2 dan kosong. Gitu sih Ki. Terus ini cara mainnya gimana Cak? Nah, cara permainan ini ada nih di peraturannya nih. Nah, di sini kan ditulisin tuh, pemain mencoret angka dari sebelah kiri ke kanan. Tidak harus memulai dengan angka yang paling kiri, namun setelahnya mencoret angka yang berada di sebelah kirinya tidak boleh dicoret. Jadi gini Ki, maksudnya itu kita tuh mencoret dari angka dari kiri ke kanan. Cuman ketika kamu misalkan udah nyoret angka 3 nih, nah kamu tuh nggak bisa lagi kalau misalnya kamu dapat dadu 2, jumlahnya 2, kamu nggak boleh nyoret 2 lagi nih. Tapi kamu boleh nyoret 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kayak gitu. Dan di sini itu ada yang namanya untuk mengunci barisan. Nah, di sini tuh kan ada yang paling kanan ini ada angka 12, 2 dan 12 lagi nih. Nah, ini tuh kita nggak boleh asal-asalan nih nyoretnya kalau misalkan kita udah dapat dadu berjumlah itu. Nah, jadi caranya ada syaratnya nih kalau kamu mau mencoret angka yang 12 yang paling kanan ini. Nah, itu caranya adalah minimal di satu baris warna ini kamu udah mencoret 5 angka. Kayak gitu. Nah, di akhir permainan ini siapa sih yang jadi pemenangnya, atau misalnya permainan ini tuh bakal berakhir gimana? Tentunya yang bakal jadi pemenangnya yang memperoleh skor terbanyak. Tapi akhiran permainan ini tuh ada 2 nih. Nah, salah satu dari kita ada yang dapat kartu kuning tuh sebanyak 5 kali. Nah, misalkan kamu dalam permainan itu udah dapat kartu kuning 5 kali, berarti permainannya selesai. Dan yang kedua, akhir permainan itu adalah seluruh baris warna berhasil terkunci. Jadi udah ada salah satu dari kita yang bisa ngunci semua ini. Jadi ada 2 kondisi nih. Nah, misalkan yang pertama tadi, kalau misalkan salah satu dari kita udah dapat kartu kuning sebanyak 5, permainan berakhir. Atau kalau misalkan salah satu dari kita sudah mengunci barisan ini nih, jadi permainan berakhir. Gitu Ki. Gimana? Masih bingung ya kayaknya? Masih bingung lah. Mending biar nggak bingung kita praktekin aja nggak sih langsung? Boleh, ayo. Jadi ini papan skormu, ini papan skorku. Ini spidolmu, ini spidolku.
biar nggak bingung aku sambil baca peraturannya Nah aja. iya, boleh banget tuh. Oke, boleh. Oke, coba Yang dibaca. pertama itu pemain yang mengocok dadu utama disebut jawara dan pemain lainnya disebut pemain pasif. Setiap pemain akan mendapat giliran untuk menjadi jawara secara bergantian. Nah, di sini tuh kita ada dua pemain. Yang pertama jawara dan pemain pasif. Jawara ini tuh seperti kayak pemain utama di sini dan sifatnya berganti-gantian. Misalkan kamu yang pertama jadi jawara, dan nanti selanjutnya aku bisa jadi jawara. Gitu sih. Oke, boleh dilanjut ke peraturan nomor 2. Cara bermain nomor 2. Jawara mengocok dua dadu utama secara bersamaan, kemudian menyebutkan jumlah angkanya. Nah, berarti kan kita butuh nih jawaranya siapa dulu. Iya. Mending kita gunting batu kertas dulu. Boleh. Oke, gunting batu kertas. Nah, kamu berarti jadi jawara. Berarti kamu harus mengkocok dua dadu utama. Sini aku dapat 9. 6. 6, bener banget. Nah, coba kamu baca lagi peraturan nomor 3. Pemain pasif berhak mencoret angka yang keluar, tapi ini tidak wajib. Nah, berarti aku kan pemain pasifnya. Nah, kan dapat 6 nih. Aku tuh sebenarnya boleh milih mau nyoret apa enggak, tapi kayaknya aku milih untuk nyoret deh. Iya, aku mau nyoret di 6 yang warna biru, di baris warna yang warna biru. Jadi, kalau misalkan kamu udah dapat angka di sini, kamu boleh mencoret di semua baris warna. Jadi yang penting angkanya sama, gitu sih. Oke, berarti boleh dilanjut lagi. Boleh dilanjut. Terus jawara bisa memilih untuk mencoret angka yang keluar ataupun tidak. Jika memilih untuk mencoret, lanjut ke langkah 8. Jika memilih tidak mencoret, lanjut ke langkah 5. Nah, kamu milih mau nyoret apa enggak nih? Misalnya aku milih untuk nyoret. Oke. Untuk nyoret yang merah. Nomor 6. Oke. Berarti lanjut langsung ke nomor 8. Iya. Nomor 8. Jadi nomor 8 itu setelah mencoret angka, jawara dan pemain pasif melempar dadu simbol secara bergantian. Oke. Berarti tadi dadu simbolnya kan ini nih. Iya. Nah, kamu Duluan. ya duluan. Aku keluar kali 0. Nah, kamu keluar kali 0 ya. Nah, bentar dulu, coba habis itu dibaca lagi. Tandai bagian atas dari nomor yang sudah dicoret sesuai simbol yang didapatkan. Nah, coba di Berarti sini. tadi aku dapat kali 0. Nah, di sini kan di papan skornya ini kan ada bagian yang simbol-simbol ini kan. Iya. Nah, ini tuh sama kayak dadu simbolnya di sini, ada +1, kali 2 dan lain sebagainya. Nah, jadi kan nanti kamu dapat kali 0. Nah, berarti kamu harus coret kali 0 yang ada di Iya, sini. iya, iya. Oke. Sekarang aku ya yang kocok dadu simbolnya. Aku dapat +1. Oke. Berarti sekarang aku yang jadi jawara ya. Oke. Boom, aku dapat angka 8. Nah, kamu coret gak? Aku enggak. Oke, aku juga nggak mau coret deh. Nah, tadi kan ada peraturan. Kalau misalkan tidak mau mencoret, kita pindah ke langkah kelima. Nah, coba. Jadi langkah kelima itu jika jawara tidak mencoret, maka jawara harus memilih satu dadu warna untuk disandingkan dengan salah satu dari dadu utama yang sudah dilempar di Oke, awal. ini kan ada 3 dadu warna nih, melambangkan baris-baris warna yang ada di papan skor kita. Nah, sekarang aku pengen pilih dadu warna kuning aja deh. Nah, ini. Dan tadi kan katanya mau disandingkan dengan salah satu dadu utama yang udah dikocok di awal Iya, kan. iya. Nah, oke, aku ambil salah satu ya, di sini kan 4. Nah, sekarang aku mau kocok. Nah, oke, coba baca lagi. Dadu warna dilempar, kemudian hasil lemparan dijumlahkan dengan dadu utama yang tadi sudah dipilih. Kemudian jawara harus mencoret angka yang ada di baris warna sesuai dengan warna dadu yang dipilih. Oke, berarti aku sekarang kocok warna kuningnya ya. Nah, ini berarti aku dapat 6 nih. Nah, berhubung tadi aku pilih warna kuning, mau nggak mau aku harus coret baris warna kuning dan nomornya itu harus nomor 6. Oke. Kalau misalnya Milih nggak nyoret lagi. memilih nyoret lagi itu gimana tuh? Kalau misalkan aku ternyata nggak nyoret, milih untuk nggak nyoret, aku bakal dapat kartu kuning ki. Walah. Seperti yang tadi udah ada di keterangan itu, ada kartu kuning kan. Nah, itu aku bakal dapat kartu kuning kalau misalkan aku nggak nyoret. Oke. Gitu. Itu ada di peraturan nomor 7. Coba dibaca. Jadi peraturan 7 itu jika jawara tidak mencoret angka, maka akan mendapat kartu kuning minus 5 poin.
Oke, ya ini ya kartu kuningnya. Iya, iya. Terus sekarang berarti kan gara-gara aku udah nyoret, aku harus ngocok dadu simbol. Nah, Berhubung di kotak warna biru, di baris warna biru itu aku udah ada 5, jadi aku bisa ngunci barisan warna biru. Nah, aku bisa ngunci. Nah, kalau misalkan aku kunci, artinya kalau misalkan kamu ngocok ataupun aku ngocok di permainan berikutnya, barisan biru ini nggak boleh dicoret sama sekali gitu. Jadi ini aku bisa ngunci, aku dapat 12 yang ini. Jadi kan cara untuk mengunci barisan adalah kita coret 12 nya di sini, kemudian kita jangan lupa coret ondel-ondel jawara yang warna biru juga. Jadi barisannya tandanya sudah terkunci. Oke, sekarang aku mau coba ya. Yes, aku dapat kartu kuning. Nah, kan aku udah dapat 5 kartu kuning nih. iya. Dan tadi kan baris yang dikunci kan udah 2 kan. Merah sama biru. Biru. Nah, habis itu gara-gara aku dapat kartu kuning 5 buah, jadinya permainan berakhir karena tadi ada syarat 1 kan. Misalkan ada pemain yang mendapatkan 5 kartu kuning, permainannya berhenti. Nah, oke nih, berarti permainannya udah selesai ya. Ini kartu kuningmu. Nah, sekarang saatnya kita untuk menghitung skor. Oke, jadi caranya adalah ini nanti kamu jumlahin semua yang ada di sini. Nah, misalnya 4 dikali 2, berarti 4-nya dikali 2 atau ditambah 1. Nah, itu nanti yang khusus baris warna merah, totalnya kamu taruh di sini, warna kuning di sini, yang biru di sini. Nah, ini tuh untuk apa sih? Ini untuk banyak kartu kuningnya. Jadi kan tadi kan misalnya aku dapat 5 nih, berarti 5 kali 5. 25 aku terus di sini. Nah, nanti semua skornya ditotal dan ditulis di sini. Oke, sekarang berarti kita total skor. Jadi kamu dapat. Nah, udah kan Ki, kamu dapat berapa tuh? Aku dapat 88. Nah, aku dapat 68. Berarti aku yang kalah. Nah, gitu deh cara mainnya. Gimana? Seru nggak menurutmu? Seru sih menurutku. Sangat-sangat mengandalkan strategi dan Bener keberuntungan. banget. Dan jadi pun kayak yang sebetulnya kalau misalkan kamu dapat min 5 sebanyak 5 kali itu juga belum tentu kamu bakal menang juga sih sebenarnya. Karena kan masih ada skor-skor yang di atas dengan dadu simbolnya itu kan. Gitu sih. Itu Terus 2 kali 2. bener banget. Yang itu dimana itu mempengaruhi poin kita. banget itu sih. Gimana, seru kan? Seru. Oke. Seru. Nah, gimana Ki? Seru banget gak gamenya? Ya, menurutku seru sih. Ini gamenya sangat menghibur lah. Ya kan? Di waktu senggang. Walaupun gitu. pakai mikir juga ya, harus susun strategi benar. dan ngitung sedikit tadi di akhir. Cuman gimana overall? Coba rating. Oke lah ya, 10/10. Wow, oke. Yes. Terus ini kalau aku mau beli perkiraan berapa sih, Cak? Harganya tuh 50.000 Ki untuk game Jawara ini. Oke. Oh ya, BTW udah jam segini aja nih, aku ada janjian setengah jam lagi sama temanku mau ngerjain tugas kelompok. Ini mending gamenya kamu bawa dulu aja. Boleh nih aku bawa. Boleh banget, gak apa-apa. Tapi ingat ya, besok dibalikin ke aku lagi ya. Kamu boleh main sama teman-temanmu gitu. Oke. Nanti aku ajak lah teman-teman. Oke, aku siap. Aku pergi dulu ya. Dadah. Makasih Ki. Makasih juga.